para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini insyaallah yang akan kita bahas adalah salah seorang sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkat beliau ratusan tawanan muslimin itu dibebaskan oleh seorang raja yang zalim, yang insyaallah kisahnya akan kita baca pada pagi hari ini insyaallah. Beliau adalah namanya Sayyidina Abdullah bin Hudzafah Al-Qurasyi As-Sahmi. Sehingga Sayyidina Umar bin Al-Khattab beliau mengatakan hakun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa Abdullah bin Hudzafah wa ana abda'u bidzalik. Hak bagi setiap seorang muslim untuk mencium kening atau mencium kepala Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang memulainya. Nah, kalimat ini muncul kapan? Ketika beliau melepaskan, karena sebab beliau puluhan atau ratusan tawanan kaum muslimin dilepaskan. Insyaallah kisahnya akan kita baca setelah ini. Watul qissatina hadhihi rajulun min as-sahabah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kali ini kita akan membaca kisah seorang salah satu sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Maka kana fi usri tarihi an yamurra bi hadzal rajuli kama marra bi malayinil arab min qabri dun an ya'baha lahu aw yakhturu lahu ala balin. Telah terjadi sejarah mulai dahulu kala seperti orang-orang semacam ini, orang-orang yang besar, orang-orang yang memiliki kisah yang luar biasa di zaman dahulu kala, namun tidak ada yang perhatian dengan kisah tersebut, tidak ada yang mengkaji sejarah tersebut, dan tidak ada yang mengabadikan daripada sejarah tersebut. Namun lakinnal Islam al-azim ataha li Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi an yalqa sayyidai dunya fi zamanihi Kisra Malik al-Furs wa Kaisar Azim ar-Rum. Namun agama Islam telah menjadikan Sayyidina Abdullah bin Hudzafah menjadi seorang yang namanya selalu disebut menjadi orang contoh bagi yang lainnya, sehingga di zaman beliau diizinkan oleh Allah atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan dua penguasa yang kuat, dua raja yang memiliki kekuasaan yang sangat amat luas. Siapa? Yang pertama Kisra. Kisra ini adalah raja Persia yang di saat itu memiliki kekuasaan yang luar biasa dan penguasa yang zalim. Begitu juga yang beliau temui adalah Kaisar Azim ar-Rum, raja Romawi. Nah, ini kedua-duanya ini penguasa yang luar biasa. Wa antakuna lahum akulin minhuma qissatun ma tazalu tariha dzakiratud dahri wa yarwiha lisanut tarikh. Dan beliau Sayyidina Abdullah bin Hudzafah ini memiliki kisah ketika bertemu dengan Raja Kisra, Raja Persia, maupun ketika ketemu dengan Raja Romawi. Karena beliau ini mendapatkan salah satu sahabat yang mendapatkan amanat dari Rasulullah SAW
Alaihi Wasallam untuk menyampaikan risalahnya Nabi. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menyampaikan risalah tersebut kepada raja-raja. Dan salah satu sahabat yang mendapatkan amanah tersebut adalah Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Maka di sini pengarang kitabnya ingin menceritakan kisah yang luar biasa yang insya Allah kita bisa ambil pelajarannya. Kisah Sayyidina Abdullah bin Hudzafah bertemu dengan dua penguasa. Yang pertama penguasa Persia, yang kedua penguasa Romawi. Amma qissatu ma'a Kisra Malikil Furus, fa kanat fi sanati sadisah lil hijrah hina azama Nabi sallallahu alaihi wasallam an yab'atha ta'ifatan min ashabihi bi kutubin ila mulukil a'ajim yad'uhum fiha al-Islam. Adapun kisah beliau ketika berjumpa dengan Raja Persia pada tahun 6 Hijriah, di mana di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berniat untuk mengutus sebagian para sahabatnya membawa surat ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada raja-raja selain Arab untuk masuk ke dalam Islam. Walaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqaddiru khuturat hadhil muhimmah, yang mana di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mempertimbangkan sangat matang bagaimana bahaya yang akan dihadapi oleh para sahabatnya yang akan dikirim oleh Nabi untuk mengajak raja-raja atau penguasa-penguasa yang zalim atau penguasa-penguasa yang sangat amat kuat. Fa'ulai rusulu sayadhabuna ila biladin nadiyatin la ahda lahum biha min qabl, yang mana utusan-utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka akan menuju satu negeri yang tidak pernah mereka jumpai, tidak pernah mereka datangi, ya. La ahda lahum biha min qabl, ya, yang sebelumnya tidak pernah mereka datangi. Wahum yajhaluna lughati tilkal biladi wa la ya'rifuna syai'an an amzijati mulukiyah, yang mana mereka utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mereka enggak tahu bahasa negeri yang mau mereka datangi. Mereka orang Arab datang ke Persia, enggak tahu bahasa Persia ini seperti apa. Dan mereka enggak tahu bagaimana watak raja-raja yang akan didatangi. Apakah wataknya keras, ya, kalau tidak terima langsung main dibunuh, ataukah wataknya lembut, bisa menerima Islam atau tidak, mereka tidak tahu. Pokoknya diperintahkan sama Nabi jalan, ya mereka jalan. Tsumma innahum sayud'auna haula'il muluka ila tarki adyanihim wa mufaraqati izzihim wa sultanihim wa dukhuli fi dini qaumin kanu ila al-amsil qarib min ba'di atba'ihim. Kemudian mereka diperintahkan untuk mengajak raja-raja tersebut meninggalkan agama mereka. Wa mufaraqati izzihim wa sultanihim. Mereka diperintahkan untuk mengajak raja itu supaya terpisah atau menjauhi daripada kekuasaannya, ya. Diajak menuju ke Islam, ya, pisah, jangan tinggalkan agama ini. Ini perkara yang berat, mengajak orang kepada agama Islam. Wa dukhulu fi dini qaumin, dan masuk ke dalam agama suatu kaum yang mana mereka sebelumnya sebagai pengikutnya. Sebelum Sayyidina Abdullah bin Hudzafah sebelum masuk di Islam, sama-sama Nasrani, sama-sama seperti raja-raja ketika itu. Nah, mereka diperintahkan oleh Nabi untuk mengajak raja tersebut masuk ke dalam Islam. Siapa yang mengajaknya? Orang yang dahulunya sebelumnya Nasoro seperti raja-raja tersebut. Innaha rihlatun khatiratun adzahibu fiha maqulu wal a'idu minha mawlud. Ini perjalanan yang sangat amat berbahaya. Karena orang yang pergi bisa dia hilang, dan orang yang kembali itu seakan-akan orang yang baru dilahirkan. Lidah jama'ar Rasulullah alaihi salatu wasallam ashabu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya, waqama fihi khatiban. Lalu kemudian beliau berdiri dan berkhutbah
Yang pertama beliau mengucapkan fahamidallah wa atana alaihi. Pertama beliau di dalam khutbahnya mengucapkan hamdalah dan memuji Allah Subhanahu wa taala wa tasyahadat dan bersyahadat tsumma qala. Kemudian beliau berkata, amma ba'du fa inni uridu an ab'atha ba'dakum ila mulukil a'ajimi fala takhtalifu alayya kama ikhtalafat bani Israil ala Isa bin Maryam. Nabi di dalam khutbahnya mengatakan, sesungguhnya aku ingin mengutus sebagian daripada kalian untuk menuju kepada raja-raja selain Arab. Maka jangan kalian mengkhianatiku sebagaimana kaum Bani Israel mengkhianati Nabiullah Isa bin Maryam. Itu perintahnya Nabi atau amanatnya Nabi. Apa jawaban para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu? Maka ashabu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nahnu ya Rasulullah nu'addi anka ma turidu fab'athna haitsu syi'ta. Ya Rasulullah, kami akan menunaikan apa yang engkau inginkan, oleh karenanya utuslah kami sebagaimana engkau mau. Seperti apa engkau mau, utuslah kami. Kami siap dan akan kami tunaikan itu semua. Intadaba alaihi salatu wassalam sittatan minas sahabah liyahmilu kutubahu ila mulukil arabi wal ajam. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan 6 sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa surat yang isinya itu ajakan untuk masuk ke dalam Islam yang ditujukan kepada raja-raja baikpun Arab ataupun selain Arab. Wa kana ahadu haula'i sittah Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Di antara yang 6 itu adalah Sayyidina Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Faqad ikhtira li hamli risalatin Nabi sallallahu alaihi ila Kisra Malikil Furus. Yang mana beliau telah terpilih untuk membawa risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Kisra. Ya. Namanya Raja Kisra, yaitu Raja Persia. Yang ketika itu memiliki kekuasaan yang sangat amat luas. Jahaza Abdullah bin Hudzafah rahilatahu. Maka ketika itu Sayyidina Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan bekalnya untuk di perjalanannya. Wa wada'a sahibatahu wa waladahu, dan beliau mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, istrinya, anaknya. Wa madha ila ghayatihi tarfa'uhu an-nijadu wa tahudduhu al-bihadu. Maka beliau mulai berjalan melewati perjalanan yang sulit, ya, medan yang sangat amat berat, ya, naik gunung, turun gunung, ya. Sangat sulit perjalanannya, sangat membahayakan. Wahidan faridan laisa ma'ahu illallah. Beliau jalan ini diutus sama Nabi bukan rombongan, sendiri, tidak ada teman kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta balagha diyar Faris, sampai singkat cerita sampailah beliau di negeri Persia. Fasta'dana bidukhuli ala malikiha wa akhtara al-hasyata fi risalati allati yahmiluha lahu. Maka beliau meminta izin kepada raja di negeri tersebut untuk masuk ke negerinya. Dan meminta dikumpulkan para pembesar-pembesar di negeri tersebut. Inda dzalika amara Kisra bi iwani fazuyyina wa da'a ulama Farisa li huduri majlisihi fa hadaruhu thumma adina li Abdullah bin Hudzafah alaihi. Kemudian Raja Kisra ini memerintahkan daripada anak buahnya dan mengundang para pembesar-pembesar di negeri tersebut, ya, di Persia tersebut, untuk menghadiri jalsah, ya, atau untuk menghadiri rapat, ya, menerima tamu. Setelah semua kumpul, maka dipersilahkanlah Sayyidina Abdullah bin Hudzafah masuk ke istananya sang raja. Dakhala Abdullah bin Hudzafah ala sayyidi Farisa mustamilan syamlatahu ar-raqiqah murtadiyan aba'atahu as-sabiqah alaihi basatatul a'rab. Masuk
masuklah Sayyidina Abdullah bin Hudzafah kepada pemimpin Persia tersebut. Beliau menggunakan pakaian yang sederhana, ya, baju yang sederhana, ya, yang tipis, dan beliau selimuti dengan selendang yang tebal, namun tidak mengurangi kewibawaan beliau, tidak mengurangi kesahajaan beliau. Walaupun pakaiannya sederhana, tapi terpancar dari diri beliau kewibawaan. Lakinnahu kana 'aliyal hama. Walaupun pakaian beliau ini sederhana, namun terpancar dari diri beliau kewibawaan yang tinggi. Ta'ajjaju baina jawanihi 'izzatul Islam. Terpancar dari tulang rusuk beliau yaitu kemuliaan Islam. Wa tatawaqqadu fi fuadihi kibriyaul iman, dan berkobar di dalam hatinya iman yang sangat amat kuat ketika menuju raja tersebut. Faman imra'ahu Kisra muqbilan hatta awma'a ila hadi rijalihi bi an ya'khudhal kitaba min yadihi. Namun ketika itu sang raja ketika melihat Sayyidina Abdullah bin Hudzafah masuk, maka memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengambil surat tersebut yang dibawa oleh Sayyidina Abdullah. Maka Sayyidina Abdullah mengatakan, la innama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adfa'ahu laka yadan biyadin wa ana la ukhalifu amran li Rasulillah. Ndak, saya tidak akan berikan surat ini kepada anak buahmu. Saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk memberikan surat ini dari tangan ke tangan langsung. Maknanya dari tangan saya langsung ke raja, langsung ke raja-rajanya, dan saya tidak akan mengkhianati Rasulullah. Sampai segitu beliau memegang amanat dari Rasulullah. Faqala Kisra li rijalihi, maka Raja Kisra ini mengatakan kepada anak buahnya, utrukuhu yadnu minni, biarkan dia mendekat kepada aku. Fadana min Kisra hatta nawalahul kitaba biyadihi, sampai beliau mendekat kepada raja tersebut hingga memberikan surat Rasulullah itu dengan sendirinya. Thumma da'a Kisra katiban Arabiyan min ahli al-Hirah wa amarahu an yafudda al-kitaba baina yadayhi wa an yaqra'ahu alayhi fa idza fihi bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Kisra azimi Farisah salamun ala man ittaba al-huda. Kemudian Raja Kisra memanggil sekretarisnya yang bisa atau yang paham bahasa Arab untuk membacakan surat yang dibawa oleh Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Datanglah sekretaris tersebut dan diberikan surat tersebut, kemudian dibuka dan dibaca, dan didapati yang pertama kali tertulis di situ yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah, ila Kisra azimi Farisah, kepada Kisra. Langsung disebutkan namanya, kepada Kisra pemimpin Persia, salamun ala man ittaba al-huda, selamat bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Baru mendengar kalimat tersebut, dibacakan awalnya tersebut, baru sampai sini, fama in sami'a Kisra min ar-risalah hadzal miqdar hatta ishta'alat narul ghadab fi sadri fahmarra wajhu wa intafakhat awdajuhu. Baru mendengar kalimat Rasulullah yang sedikit itu dibacakan, maka mulai hati beliau marah, wajahnya sampai memerah, uratnya sampai keluar, marahnya luar biasa. Mengapa? Di anna Rasulullah alaihi salatu wasallam bada'a bi nafsihi, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dari dirinya sendiri. Fajadaba risalah, jadi sang raja ini merasa tidak dihormati. Fajadaba risalah min yadi katibihi wa ja'ala yumazziquha duna an ya'lama ma fiha wa huwa yasihu ayaktubu li bihadza wa huwa 'abdi. Lalu kemudian sang raja ini mengambil surat tersebut dari tangan sekretarisnya tadi, kemudian dirobek seraya mengatakan, apakah dia menulis ini kepada aku, sedangkan dia ini adalah rakyatku, sedangkan dia ini adalah hambaku. Jadi merasa dihinakan
oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia belum mengetahui apa isi daripada risalah. Baru mukaddimahnya aja dibacakan sudah marahnya luar biasa. Maka apa yang terjadi? Tsumma amara bi Abdullah bin Hudzafah an yukhraja min majlisi fa akhrija. Akhirnya beliau perintahkan Sayyidina Abdullah ini untuk diusir dari ruangannya tadi. Kharaja Abdullah bin Hudzafah min majlisi Kisra wa huwa la yadri ma yaf'alu Allahu lahu ayuqtalu am yutraku hurran taliqan. Akhirnya Sayyidina Abdullah pun keluar. Namun di dalam hatinya pun beliau mengatakan, aduh saya tak tahu ini apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk saya. Apakah saya bakalan dibunuh atau saya akan dibebaskan begitu saja. Lakinnahu ma labitha an qala. Namun di saat itu juga beliau mengatakan di dalam hatinya, wallahi ma ubali ala ayyi halin akunu ba'da an addaitu kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raqiba rahilatahu wa antalaqa. Demi Allah saya tidak peduli keadaan apapun yang akan saya alami setelah saya menunaikan risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tidak takut lagi sudah. Setelah itu kemudian beliau naik tunggangannya dan beliau kembali menuju ke Madinah. Walamma sakata an Kisra al-ghadab amara bi an yudkhala alaihi Abdullah falam yujad. Ketika Raja Kisra ini amarahnya sudah meredam, sudah agak tenang, dia perintahkan anak buahnya untuk menyuruh Sayyidina Abdullah ini masuk kembali. Namun ketika dicari tak ketemu. Faltamasuhu falam yaqifu lahu ala atharin. Dicari jejaknya, tidak ada jejaknya. Fatalabuhu fi tariqi ila jaziratil Arab fawajaduhu qad sabaq. Dicari sampai menuju ke jalan menuju yang jazirah Arab, namun tidak didapati. Beliau sudah lebih dahulu jalan. Tak ketangkep. Falamma qadima Abdullah ala Nabi. Sampai akhirnya beliau Sayyidina Abdullah ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kabar kejadian yang beliau alami. Bima kana min amri Kisra wa tamzikihil kitab ya fama zada alaihi salatu wasalam ala an qala mazzaqallahu mulkahu ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kisah Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, suratnya Nabi dirobek-robek oleh Raja Kisra ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan doanya mazzaqallahu mulkahu, semoga Allah Subhanahu wa taala juga mencapik-capik, merobek-robek daripada kekuasaannya. Amma Kisra ya, setelah terjadi kejadian yang tadi, maka Raja Kisra menulis kepada salah seorang dubesnya yang di Yaman yang bernama Badar, anib'at ila hadzal rajuli alladhi dhahara bil Hijazi rajulaini jaldaini min indik. Yang mana perintahnya itu tolong utus dua orang yang kuat ya kepada seorang yang muncul di Hijaz, maksudnya di Makkah Madinah, yaitu Rasulullah. Wa murhuma an yatiyani bihi ya, dan perintahkan dua anak buahmu yang kuat ini untuk membawa orang tersebut kepada aku, untuk membawa Rasulullah kepada aku, katanya Raja Kisra. Fa ba'atha badanu rajulaini min khirati rijalihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dubes tadi memerintahkan dua anak buahnya yang terbaik, yang kuat kepada Rasulullah dari negeri Yaman. Wa hammalahuma risalatan lahu, dan keduanya ini dititipi sepucuk surat untuk Rasulullah. Ya'muru fiha bi an yansarifa ma'ahuma ila liqa'i Kisra duna ibta'i. Yang mana isinya adalah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut kepada mereka berdua bertemu kepada Raja Kisra atau Raja Persia tadi tanpa lama-lama, ya, tidak pakai lama, langsung harus ikut. Wa talaba ila rajulaini an yakifa ala khabari Nabi alaihi salatu wasalam wa an yastaqsiya amrahu wa an ya'tiyahu bima yakifani alaihi min ma'lumat. Dan dubes tadi memberikan amanat kepada dua anak buahnya tadi untuk meneliti atau mengetahui kabar-kabar mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk memata-matainya.
kabar-kabar apa yang bisa dia ambil dan beritahukan kepada saya. Akhirnya kharaja rajulani yughidhani as-sayra hatta balagha at-ta'ifa wa fawajada rijalan tujaran min Quraisy. Akhirnya kedua orang ini berjalan cepat menuju dari Yaman menuju kota Makkah atau Madinah, hatta balagha at-ta'ifa, sampai ke Taif. Ya, ketika dua orang ini sampai ke Taif, mereka dapati di situ ada para pengusaha atau para pedagang dari kaum Quraisy. Maka dua orang ini yang dari negeri Yaman, orang Persia, bukan orang Yaman, orang Persia. Fasa'alahum an Muhammadin alaihi salatu wasalam. Dia bertanya mengenai tentang Rasulullah. Faqalu, maka orang-orang Quraisy tadi, wa fi Yathrib, dia ada di Yathrib, yang mana ketika itu namanya kota Madinah, yaitu Yathrib. Thumma mada'at tujar ila Makkah farihina mustabshirina wa ja'alu yuhanni'una Quraisyan. Setelah mendengar tersebut, para pedagang Quraisy ini, pengusaha-pengusaha kafir Quraisy ini, mereka kembali ke Makkah dalam keadaan senang bahagia, seakan-akan membawa kabar gembira. Seraya mengatakan, qarru aina fa inna Kisra tasadda li Muhammadin wa kafakum syarrahum. Bahagialah kalian wahai kafir Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Raja Kisra, ya, Raja Persia itu sedang menantang Muhammad, ya, sedang berkelahi dengan Muhammad. Maka kalian ini akan tercukupi daripada keburukannya, ya, akan terselamatkan daripada keburukannya Muhammad, katanya orang-orang kafir. Amar rajulani fayammama wajhaihima syatran Madinah. Adapun kedua orang tadi, utusan dubes, terus berjalan menuju ke kota Madinah hatta balagha laqiyan Nabi alaihi salatu wasallam, sampai mereka berdua ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dafa'a alaihi risalata Baghdad, dan memberikan surat dari dubes Persia tadi yang di Yaman. Wa qala lahu inna malikal muluki Kisra kataba ila malikina Baghdad an yab'atha ilaika man ya'tihi bika. Sesungguhnya Raja Persia memerintahkan kepada pemimpin kami yang di negeri Yaman yang bernama Baghdad untuk mengutus kepadamu dan membawamu kepada Raja Persia. Waqad atainaka litantaliqa ma'ana ilahi, dan kami datang kepadamu ini untuk mengajakmu kepada Raja Persia. Fa in ajabtana kallamna Kisra bima yanfa'uka wa yakufu adahu anka. Kalau engkau ini menerima panggilan kami ini, maka kami akan beritahukan kepada Raja Persia untuk memberikan apa yang manfaat untukmu dan supaya engkau terselamatkan daripada gangguannya. Wa in abaita, namun jika engkau menolak panggilan kami ini, fa huwa man qad alimta satwatahu wa batshahu wa qudratahu ala ihlakika wa ihlaki qaumika. Kalau engkau menolak ini, maka engkau telah tahu sendiri bagaimana Raja Persia tersebut, kekuatannya, ya, kezalimannya. Dia mampu untuk menghancurkanmu dan menghancurkan kaummu. Ini orang mengancam, kalau tidak ikut bakalan dihancurin. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mendengar hal tersebut, Nabi cuma senyum aja. Seraya mengatakan, irji'a ila rihalikum al-yawm wa tiyaqada. Sekarang kalian pergi, besok kembali lagi kepada saya. Kedua orang ini pikir, oh, ini berarti diterima, ini mau siap-siap buat besok jalan. Falamma ghadawa ala Nabi Sallallahu Alaihi fil yaumid tali. Ketika keesokan harinya mereka berdua datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya mengatakan, hal a'datta nafsaka lil mudhi ma'ana ila liqa'i Kisra. Apakah kamu ini sudah mempersiapkan untuk kamu ini bertemu dengan Raja Persia? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka berdua ini, utusannya, lan talqiya Kisra ba'dal yaum falaqad qatalahu Allahu haitsu sallata alaihi ibnahu Shiraih fi lailatin kadza min syahrin kadza.
ketahuilah bahwasanya kalian berdua ini tidak akan lagi berjumpa dengan yang namanya Kisra, raja Persia, sebab Allah Subhanahu wa taala telah membunuhnya. Siapa yang membunuhnya? Anaknya sendiri. Anaknya yang membunuh ayahnya, yaitu raja Persia, di malam ini dan di bulan ini. Maka kedua orang utusan tadi mengatakan, fahaddaka fi wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa badatin tashhadu ala wajhihima. Mereka heran, terkejut, bengong mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengatakan, "Ada terima takul. Engkau ini tahu apa yang kau ucapkan ini? Anak tubuh bidzalika libadah. Apakah ucapanmu ini akan kami tulis dan kami sampaikan kepada pemimpin kami si Badan yang ada di negeri Yaman?" Apa jawaban Nabi? Nah, ya, tulis dan sampaikan kepada pemimpinmu. Wa qula lahu, dan katakan kepada pemimpinmu, inna dini sayablughu ma wasala ilaihi mulku Kisra, bahwasanya agamaku ini akan tersebar sampai ke Persia. Wa innaka in aslamta a'taituka ma tahta yadaika wa mallaktuka ala qaumika, dan jika seandainya engkau ini masuk ke dalam Islam, mengatakan kepada pemimpin yang di Yaman ini, aku akan berikan apa yang ada di bawah kekuasaanmu, dan aku akan jadikan engkau ini sebagai pemimpin atas kaummu. Kharaja rajulani min inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua utusan ini keluar dari rumahnya Rasulullah dan kembali pulang ke negeri Yaman. Wa qadima ala Badana wa akhbarahu al-khabar. Kemudian sampai kepada pemimpinnya si Badan tadi dan memberikan kabar kejadian yang dia alami dan memberikan tahu apa ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sang dubes tadi mengatakan, la in kana ma qalahu Muhammadun haqqan fa huwa nabiyyun wa in lam yakun kadzalika fasanarahu fihi ra'ya. Kalau memang apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar, maka dia seorang nabi. Tapi kalau misalkan tidak benar, maka kita lihat apa lagi yang akan kita lakukan. Kita akan menunggu pendapat dari rajanya. Falam yalbath an qadima ala badan kitabul Shirawih wa fihi yaqul. Maka tidak lama dari situ datang surat dari anaknya Raja Kisra tadi, yang bunyinya, amma ba'du faqad qataltu Kisra wa lam aqtulhu illa intiqaman li qaumina. Amma ba'du, tulisannya langsung, faqad qataltu Kisra, saya telah membunuh Kisra, dan saya tidak membunuh ini melainkan ini sebagai bentuk pembalasan, ya, bagi kaum kami, karena Kisra ini raja yang zalim, seenaknya sendiri. Faqad istahala qatl asyrafihim, dia telah menghalalkan untuk membunuh daripada pembesar-pembesarnya mereka, kemudian menawan daripada orang-orang wanita-wanitanya, wantihaba amwalihim, dan menjarah harta-harta mereka. Fa idza ja'aka kitab bihadza fakhudh lit-ta'am mimman 'indak. Kalau sudah datang surat ini kepadamu, maka jadilah sekarang ketaatanmu ini kepada aku. Maksudnya kepada anaknya Kisra. Setelah melihat surat tadi, fama in qara'a badanu kitabul Shirawih hatta tarahahu janiban wa 'alana dukhulahu fil Islam wa aslama man kana ma'ahu minal furs fi biladil Yaman. Setelah melihat surat dari anaknya Raja Kisra, ditaruh surat tersebut, kemudian beliau masuk ke dalam Islam bersama orang-orang Persia yang ada di negeri Yaman. Nah, itulah kisah daripada Sayyidina Abdullah ibn Hudzafah dengan Malikul Kisra, dengan Raja Persia. Nah, itu kalau orang-orang macam sama Rasulullah. Adapun kisah yang kedua, yaitu kisah ketika beliau berjumpa dengan Raja Romawi, juga raja yang besar ini, raja yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Namun bedanya waktunya saja. Adapun ketika diutus ke Raja Persia, itu di zamannya Rasulullah,
ketika beliau diutus ke Raja Romawi di zaman kekhalifahannya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Laqad kana liqa'u lil Qaisar fi khilafati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa kana lahu ma'udisatun min rawa'il qisas. Adapun kisahnya seperti ini. Fa fi sanati 19 lil Hijrah, pada tahun 19 Hijriah, ba'atha Umar bin Al-Khattab jaishan li harbir Rum fihi Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengutus para prajurit untuk memerangi kaum Romawi, dan di situ ada Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Wa kana Qaisar adimur Rum qad tanahat ilai akhbaru jindil muslimin wa ma yatahallawna bihi min sidqil iman. Yang mana Raja Kaisar ini dia telah mendapatkan kabar dan mengetahui bahwasanya prajurit-prajurit kaum muslimin ini mereka teruji keimanannya. Imannya itu sangat tebal, sehingga dia ingin menguji daripada keimanan orang-orang kaum muslimin di saat itu. Warusukhil aqidah, dia tahu kokohnya akidahnya kaum muslimin. Wastirkhasin nafsi fisabilillahi wa rasulihi, dan murahnya nyawa mereka untuk di jalannya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Fa amara rijalahu, maka raja tersebut memerintahkan anak buahnya, idza ghafiru bi asirin min asrul muslimin, ketika mereka menangkap tawanan dari kaum muslimin, anjubku alaihi, jangan dibunuh, bawa mereka dalam keadaan hidup-hidup. Wa sya'allahu an yaka Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi asiran fi aidir Rum. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Sayyidina Abdullah bin Hudzafah ini juga termasuk tawanan mereka, tertangkap, akhirnya dibawa hidup-hidup kepada Raja Kaisar tadi. Fahamaluhu ila malikihim wa qulu inna hadza min ashabi Muhammadin as-sabiqina ila dinih qad waqa'a asiran fi aidina fa atainaka bihi. Prajurit itu mengatakan, wahai raja, ini adalah sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya Muhammad, yang dia ini masuk Islamnya sudah lama, ya. Dan sekarang ini kami tawan dan saya bawakan kepada engkau, wahai raja. Nazara Malikur Rum ila Abdullah bin Hudzafah tawilan. Maka sang raja ini memandang Sayyidina Abdullah ini sangat lama. Setelah itu dia mengatakan, inni a'ridu 'alaika amran. Hei, saya ingin tawarkan kepada engkau satu perkara. Maka Sayyidina Abdullah mengatakan, "Oh, mau apa itu?" Faqala a'ridu 'alaika an tatanassara fa in fa'alta khallaitu sabilaka wa amrad wa akramtu maswaka. Saya tawarkan kepada engkau, masuklah engkau ke agama Nasrani. Kalau engkau masuk ke agama Nasrani, saya akan biarkan engkau, saya bebaskan, pergilah kemana tempatmu. Faqala al-asiru fi anafatin hazmin. Maka Sayyidina Abdullah ini, ya, dengan gagahnya, ya, dengan perkasanya, dengan teguhnya mengatakan kepada sang raja tadi, menjawab, hayhata mustahil. Innal mauta la ahabbu ilayya alfa marratin mimma tad'uni ilaihi. Sungguh kematian lebih aku cintai 1000 kali daripada apa yang engkau tawarkan kepada aku. Faqala Kaisar, maka sang raja mengatakan, inilah arauka rajulan syahman. Saya ini melihat engkau ini orang yang gagah perkasa, orang yang wibawa. Fa in ajabtani ila ma'aridu 'alaika asyraktuka fi amri wa qasamtuka sultani. Kalau engkau ini menerima tawaranku, akan aku berikan sebagian kekuasaanku kepada engkau. Jawabannya apa? Fatabassamal asirul mukabbalu bin quyudihi. Beliau hanya tersenyum seraya mengatakan, wallahi law a'taitani jami'a ma tamlik wa jami'a ma malakatul arab ala an arji'a an dini Muhammadin tarfata 'ainin ma fa'altuhu. Demi Allah, seandainya engkau ini memberikan apa semua yang kau miliki, dan engkau memberikan apa semua yang dimiliki oleh Arab, raja-raja Arab, maka niscaya saya tidak akan keluar daripada agamanya Muhammad walaupun hanya sekedip mata. Tidak akan saya lakukan.
Maka katanya sang raja, "Idzan aqtuluka." Kalau begitu saya akan bunuh engkau. Jawabannya Sayyidina Abdullah, "Terserah seperti yang kau inginkan." Tsumma amara bihi fasuliba. Kemudian sang raja ini memerintahkan anak buahnya untuk menyalib, ya, di kayu, disalib. Wa qala liqannasatihi birumiyah urmuhu qariban min yadihi. Seraya mengatakan kepada algojunya yang siap untuk membunuh Sayyidina Abdullah ini dengan bahasa Persia, tembak tapi di dekat tangannya, jangan kena orangnya. Ketika itu ditembakkan, ya, dengan tombaknya, ya, atau pedangnya di samping tangannya. Setelah itu ditawari lagi sama sang raja lagi. Ditawari untuk masuk ke agama Nasrani. Dia dijawab lagi, "Saya tidak mau." Rajanya lagi perintahkan lagi, tembak lagi di samping kakinya, dilempar lagi di samping kakinya tanpa terkena. Seraya ditawari, "Oh, tidak masuk ke Nasrani, pindah ke agama." Maka dijawab lagi, "Saya tidak mau." Inda dzalika amarahum an yakuffu anhu. Nah, setelah itu sang raja memerintahkan para prajuritnya lepas dari kayu salib tadi, wa talaba ilaihim an yunziluhu an khashabatis salb, ya. Tsumma da'a bi qidrin 'azimatin fasubba fiha zait. Diturunkan dari kayu yang disalib tadi, kemudian disiapkan wajan yang besar dan dipenuhi minyak, kemudian dipanaskan minyak tersebut. Wa rufi'at 'ala nari hatta ghalat, tsumma da'a bi asiraini min asarul muslimin, ya. Ketika minyaknya itu sudah manas, ya, sudah umum gitu, ya, sudah mendidih, maka dipanggil 2 tawanan lagi dari kaum muslimin. Fa amara bi ahadima an yulqa fiha fa ulqiya. Keduanya ini, satunya diperintahkan untuk memasukkan saudaranya ke wajan yang mendidih tadi. Lemparkanlah karena perintahnya raja. Fa idza lahmuhu yatafattatu wa idza 'idhamu tabdu 'ariyatan. Ketika dimasukkan maka didapati dagingnya itu sudah langsung melebur dan hanya tersisa tulang-tulangnya saja. Tsumma iltafata ila Abdullah bin Hudzafah wa da'ahu ila Nasraniyah. Kemudian sang raja ini menatap Sayyidina Abdullah seraya memberikan tawarannya lagi, "Ayo masuk ke agama Nasrani, kalau enggak nasibmu seperti dia." Apa jawabannya? Fakana asyadda iba'an laha min qabl. Tetap tidak mau berpindah agama, tidak diterima tawaran tersebut. Falamma ya'isa minhu, akhirnya ketika sang raja ini sudah putus asa, ini diajak berkali-kali, diancam berkali-kali, ya tidak masuk ke agama Nasrani, kokoh teguh di dalam akidahnya. Amara bi an yulqa fil qidri allati ulqiya fiha sahibahu falamma dhuhiba bihi dam'at ainahu. Maka sang raja ini perintahkan anak buahnya untuk memasukkan, melemparkan Sayyidina Abdullah bin Hudzafah ini ke kidir yang 2 saudaranya itu sudah dimasukkan ke dalam kidir tersebut. Falamma dhuhiba bihi dam'at ainahu. Ketika beliau ini dibawa untuk dimasukkan ke kidir tersebut, beliau menangis. Faqala rijalu Kaisar. Maka sang prajurit ini mengatakan kepada rajanya, "Wahai raja, ini orang nangis." Sang raja mengira, oh ini nangis berarti dia takut. Ini ada kesempatan berarti. Fadhana annahu qad jazi'a, ya. Rajanya menyangka bahwasanya ini orang takut. Qala rudduhu ilayya. Kalau begitu sini kembalikan dulu kepada saya. Falamma mathula baina yadayhi 'arada 'alaihi nasraniyah fa abaha. Ketika sampai di hadapannya ditawari lagi, "Ayo kau ini masuk ke agama Nasrani." Ditolak lagi, "Saya tidak mau." Marah ini. Seraya mengatakan, "Silahkan kau. Lalu kenapa kau ini menangis?" Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, "Abkani anni qultu fi nafsi tulqa al-an bi hadzal qidr fatadhhabu nafsuka wa qad kuntu ashtahi an yakuna li bi adadi ma fi jasadi min sya'ri anfusin fatulqa kulluha fi hadzal qidri fi sabilillah." Yang membuat aku menangis itu bukan karena aku takut. Aku mengatakan kepada diriku sendiri,
sekarang ini saya akan dilemparkan ke wajan yang besar ini dan nyawa saya akan hilang. Sedangkan saya berkeinginan saya memiliki 100 nyawa dan 100 nyawa tersebut mati dalam keadaan seperti ini di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sang raja mengatakan, halaka an tuqabbila ra'si wa ukhalli anka, apakah engkau ini mau mencium kepalaku dan aku bebaskan engkau? Maka Sayyidina Abdullah bin Hudzafah tidak mau sendiri. Beliau mengatakan, wa an jami'i asarul muslimina aidan, saya akan cium tapi bukan saya aja yang dilepaskan, seluruh tawanan kaum muslimin dilepaskan. Maka jawabannya sang raja, iya, kalau engkau cium kepalaku saya bebaskan semua tawanan kaum muslimin. Qala Abdullah, maka Sayyidina Abdullah mengatakan kepada dirinya, aduun min a'da'illah qabbilu ra'sahu fayukhalli anni wa an asal muslimina jami'an la dhayra fi dzalika alayya. Ya, musuh daripada musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mencium kepalanya untuk supaya dibebaskan diriku dan dibebaskan para tawanan kaum muslimin seluruhnya, yang mana insya Allah di situ tidak ada kerusakan, ya, tidak ada bahaya bagi diriku. Tsummadana minhu wa qabbala ra'sahu. Kemudian beliau mendekat kepada Raja Kaisar tadi dan mencium kepalanya. Fa amara malikur Rum an yajma'u lahu asara muslimin. Maka pemimpin Romawi tadi, Raja Romawi tadi memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh tawanan kaum muslimin dan dibebaskan. Diberikan kepada Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, kemudian dibebaskan mereka semuanya. Qadima Abdullah bin Hudzafah ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai mereka ini semua, Sayyidina Abdullah beserta kaum muslimin ini sampai di kota Madinah bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab dan memberikan kabar, ya, kisah yang terjadi Sayyidina Abdullah ini dengan kaum muslimin. Maka fasurra bil faruq a'zama surur. Maka Sayyidina Umar bin Khattab ini senangnya luar biasa mendengar kisah-kisah tersebut. Walamma nadhara ilal asra, ketika Sayyidina Umar ini melihat tawanan kaum muslimin tadi yang bebas, beliau mengatakan, hakun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa Abdullah bin Hudzafah. Maka hak sudah termasuk hak bagi setiap kaum muslimin itu untuk mencium kepala Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, wa ana abda'u bidzalik, dan aku yang pertama kali memulainya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian beliau bangun dan mencium kepala Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, karena beliaulah tawanan kaum muslimin dibebaskan, karena beliau mau mencium daripada kepalanya sang raja yang mulia. Nah, inilah bagaimana kisah-kisah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar teguh memegang amanat, teguh di dalam memegang keyakinan, ya, kokoh di dalam imannya, tidak tergoda dengan apapun walaupun kematian ada di hadapannya. Namun ketika Allah Subhanahu Wa Taala belum menentukan orang tersebut meninggal, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan orang tersebut dalam keadaan apapun. Jadi insya Allah di dalam kisahnya Sayyidina Abdullah bin Hudzafah ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala